Oke, baik. Selamat malam, pagi, atau siang semuanya untuk Pak Agung dan Kakak Astu sekalian. Di sini saya akan menjelaskan lab 8 terkait time off pada wudhu 16. Jadi di sini pertama-tama kita harus menduplikasi dulu database dari database lab sebelumnya. Masuk sebagai admin, terus setelah itu kita akan masuk sebagai admin dan pastikan bahwa modul time off itu sudah terinstall seperti ini. Nah, setelah itu em, sebagai admin kita ubah akses modul time off-nya juga untuk user pada setting ketentuan soal dengan cara mengklik manage user lalu pilih employee yang bersangkutan terus kemudian atur value di field time off-nya seperti ini. Guys. Jadi ini manajer HR-nya yaitu Hana, terus ini manajer usernya yaitu Praratya dan juga usernya itu ya saya itu adalah Perry. Oke. Nah, setelah itu import data yang terdapat pada link ini. Nah, ini. Setelah itu, seperti pada lab-lab sebelumnya, em, nah kita harus mengetes juga agar semuanya itu sudah valid gitu, everything seems valid. Nah, setelah itu login sebagai Hana, manager HR dan akses time of type-nya pada configuration. Nah, kemudian juga buatlah beberapa time of type baru sesuai ketentuan soal dengan cara mengakses leaves, lalu configuration, kemudian ke time of type seperti ini. Nah ini require location-nya yes, terus employer request-nya not low. Oke, ini cuti tahunan, sebentar, scrolling dulu. Baik, sebentar. Oke, nah di sini, nah ini cuti tahunannya, ini cuti sakit, cuti bersalin. Nah, setelah itu sebagai dengan manajer HR juga, masih manajer HR, kayak kita harus membuat alokasi untuk perusahaan sesuai ketentuan dengan soal, yaitu mengakses modul leave, terus pilih cuti tahunan, lalu klik allocation, klik new, dan isi field sesuai dengan ketentuan soal. Seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk sebagai user Perry, yaitu bagian dari sayanya yang dimiliki. Terus submit pengajuan allocation-nya sampai ketentuan soal dengan cara login sebagai Andika, akses modul live, lalu pilih allocation request, terus isi fieldnya sesuai dengan ketentuan soal dan save and close seperti ini. Oke, ya ini juga. Nah setelah itu kita akan masuk sebagai Hana dan setujui allocation dari user yang udah dibuat sebelumnya. Oke, sini udah saya approve. Oke, selanjutnya kita akan masuk sebagai Perry dan pergi ke Leaves dashboard untuk melihat jumlah hari atau jam yang tersisa untuk mengambil cuti dan pada setiap allocation kayak gimana. Nah ini kita bisa mengambil. Nah selanjutnya juga kita akan login lagi menggunakan Perry untuk dan submit pengajuan time off-nya sesuai dengan ketentuan soal. Oke. Nah ini untuk compensatory days-nya, ini cuti tahunannya. Oke. Nah, berikut adalah time off yang di request oleh Perry ini. Dari dari beberapa yang udah di atas ini adalah time off-nya. Sedang menunggu approve. Nah, setelah itu kita akan menggunakan praratia juga untuk menyetujui time off request-nya dari si Perry ini gitu. Karena praratianya adalah sebagai manajer dari Perry gitu. Nah, di sini eh, eh, Perry on cuti tahunan ini ketika disetujui seperti ini. Praratia sudah approve dengan statusnya. Nah, ini untuk contoh yang di reviews-nya seperti ini. Itu approve-nya adalah reviews statusnya. Dan di sini juga akan keganti. Di sini, reviews. Kalau di sini kan second approval. Nah, setelah itu kita akan menggunakan user manager HR untuk melakukan persetujuan juga cuti tahunan dan compensatory days-nya. Oke. Yaitu adalah di second approval tadi. Nah, ini melihat report time off-nya.
Nah, setelah itu kita login sebagai prayoga, lalu pergi ke Leaves Dashboard untuk melihat jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Sorry, bukan prayoga tapi peri. Oke, setelah itu lab 8 sudah selesai. Nah, sekarang ada di pertanyaan, jelaskan apa perbedaan peran dari user manager dan pada user dan manager pada modul time off. Nah, jadi pada modul time off ini peran user itu dia memiliki fungsi yang berbeda. User itu yang bertanggung jawab untuk dia bisa mengajukan cuti itu adalah hak dia, cuti atau izin melalui sistem dengan mengisi detail jenis-jenis cuti apa aja yang dan tanggal sebagai alasannya juga. Nah, kalau untuk manajer ini mungkin dia bisa memantau dan juga mengapprove atau meng-review dari status yang udah diajukan atau misalkan kayak dari time off yang diajukan dia bisa menimbang-nimbang nih apakah ini bisa di ACC atau tidak. Selanjutnya lakukan eksplorasi pada tipe approval dijelaskan perbedaan masing-masing. Nah, jadi ada beberapa tipe approval pada permintaan time off itu, yaitu ada no validation, di mana permintaan cuti ini otomatis disetujui tanpa persetujuan dari manajer HR, manajer atau HR, sorry. Terus ada by time off officer, di mana permintaan requestnya itu perlu persetujuan dari petugas time off, biasanya HR atau admin. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah employee approvers, yaitu persetujuan dilakukan oleh atasan langsung atau manajer terkait. Nah, terus yang terakhir ada by employee approvers and time off officer, memerlukan dua tingkat persetujuan yaitu dari manajer atasan dan petugas time off atau HR. Oke, yang terakhir ada refleksi. Ya udah berarti mungkin dari pembelajaran ini saya semakin sadar lah kayak beberapa apa bagaimana pentingnya itu memiliki sistem manajemen cuti yang tertata dengan baik karena dapat terlihat juga dari sini transparansi dan secara hierarkial itu sudah jelas gitu. Jadi untuk struktur perusahaan itu lebih tertata aja dan apa untuk orang-orang yang bertanggung jawab untuk memberi memberi izin terkait time off ini pun sudah lebih gampang dilacak. Jadi sehingga tidak ada main belakang atau bagaimana. Jadi sudah transparan lah dan adil juga secara regulasi gitu. Mungkin sekian saja dari saya untuk lab 8 kali ini. Terima kasih.